Terjemahan saya berkata, dan yang telah membasuh kita dari dosa kita dalam darahnya, itu kata luo, dengan ejaan dalam bahasa Yunani. Terjemahan baru misalnya tidak berkata membasuh, terjemahan baru berkata melepaskan. Memang dalam bahasa Indonesia, membasuh dan melepaskan jauh berbeda. Tetapi dalam bahasa Yunani, kata luo berarti membasuh dan kata luo berarti melepaskan. Tergantung apa, upsilon atau omikron upsilon ejaannya. Ucapannya sama. Saya merasa terjemahan membasuh lebih baik karena ejaan itu ada di kebanyakan naskah kuno. Naskah kuno yang berkata melepaskan sedikit jumlahnya dan mutu naskah-naskah itu kurang bermutu. Saya kira pembacaan yang lebih tepat adalah membasuh kita dari dosa kita. Tetapi dari segi arti, masih ada Injil apa melepaskan atau membasuh. Injil masih nyata dan indah di sini. Dan itu yang paling penting. Karena darah Tuhan Yesus Kristus, kita diampuni. Dosa kita dihapus dan kita memang dibebaskan dan dibasuh. Melanjutkan di ayat 6, dan yang membuat kita menjadi kerajaan, imam-imam kepada Allah Bapanya. Kepadanya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 6 ini. Pendahuluan ini di dalam Kitab Wahyu mengemukakan banyak tema yang akan menjadi penting nanti di dalam Kitab Wahyu. Ini juga. Dan yang membuat kita menjadi kerajaan, imam-imam kepada Allah. Ini merupakan hampir kutipan dari Keluaran pasal 19 ayat 5 sampai 6. Melanjutkan ke ayat 7. Lihatlah, ia datang serta awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua suku di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ayat 7 ini, dia datang. Setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Ini juga kutipan dari Perjanjian Lama, dari Daniel pasal 7 ayat 13 dan Zakaria pasal 12 ayat 10. Di dalam Zakaria pasal 12 ayat 10 ditulis bahwa semua mereka di Yerusalem akan melihat dia yang mereka tikam dan meratapi dia. Ada kesulitan dalam menerjemahkan ini karena suku di dalam firman Allah sering merujuk pada ke-12 suku Israel, tetapi boleh juga menceritakan suku-suku di seluruh bumi. Dan juga kata yang diterjemahkan dalam terjemahan tadi, bumi, ge, Yunaninya ge, juga boleh merujuk pada tanah Israel. Ibraninya Eretz Israel, tanah Israel, wilayah Israel. Jadi ge ini boleh merujuk pada bumi, boleh juga merujuk pada tanah Israel. Jika suku menceritakan ke-12 suku dan ge merujuk kepada tanah Israel, berarti ini sama seperti Zakaria menceritakan orang-orang Israel. Ya, tidak jelas. Melanjutkan ke ayat 8. Aku adalah Alfa itu dan Omega itu, berfirmanlah Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang datang seperti tadi ini. Ini Allah Bapa, Tuhan Allah, ini Allah Bapa. Alfa dan Omega, huruf pertama dan huruf terakhir dalam abjad Yunani, ini menceritakan mengenai keilahian Allah Bapa. Dia ada
sudah ada dan akan datang dengan 3 masa, 3 tense juga. Nanti dalam pasal 22 ayat 13, Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega. Ungkapan yang sama dipakai mengenai Tuhan Yesus dan mengenai Allah Bapa. Ini seperti dikatakan dalam bagian pendahuluan, ini merujuk pada ketritunggalan Allah. Yang diterjemahkan di sini, yang Maha Kuasa adalah dalam bahasa aslinya Pantokrator. Dan ini merupakan terjemahan dari ungkapan di Perjanjian Lama yang juga sering dipakai mengenai Allah Bapa, Zebaoth. Dengan ayat 8, salam sudah selesai, dan dimulai ayat 9, Yohanes sendiri menjelaskan keadaannya kepada kita. Ayat 9, aku Yohanes, saudaramu dan mitra dalam kesusahan, dan dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, dalam Yesus Kristus, berada di Pulau Patmos, pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian Yesus Kristus. Yohanes mau menjelaskan mengenai pengalaman dia, di mana dia menerima kitab wahyu dari Allah. Dia adalah saudaramu dan mitra dalam kesusahan dan kerajaan dan dalam ketekunan dalam Yesus Kristus. Dia juga menderita, sama seperti beberapa jemaat juga menderita. Pulau yang bernama Patmos ada di Laut Aegean Sea. Ini bukan tempat mitos, ini pulau yang sungguh pulau. Saudara sekarang juga boleh pergi melihat Pulau Patmos. Mitos tidak terjadi di suatu tempat tertentu. Ini bersejarah. Ini tidak menceritakan mitos. Ini menceritakan suatu pengalaman yang sungguh terjadi pada Yohanes pada waktu dia ada di Pulau Patmos. Mengapa dia di situ? Oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian Yesus Kristus. Ada yang berkata dia di situ untuk menginjili orang? Saya rasa tidak. Melihat pengulangan ungkapan oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian Yesus Kristus, saya rasa ini harus menceritakan penderitaan yang Yohanes alami. Dia dibuang ke Pulau Patmos sebagai hukuman di dalam kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi. Pembuangan ke pulau atau tempat yang jauh, sepi, adalah salah satu hukuman yang boleh dijatuhkan di atas orang yang dianggap salah. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, pulau pembuangan. Sebenarnya tidak ada informasi di luar firman Allah bahwa Pulau Patmos pernah dipakai sebagai pulau pembuangan. Tidak ada gedung penjara di situ dan sebagainya. Tetapi kita tidak perlu ada gedung untuk membuang orang ke pulau itu. Tidak punya arti apa-apa bahwa sampai sekarang tidak ditemui penjara atau tanda tangan Yohanes di satu batu di Pulau Patmos. Melanjutkan ke ayat 10. Aku berada di dalam roh pada hari Tuhan. Dan di belakangku aku mendengar suatu suara yang besar seperti sangkakala. Ya, ditulis, aku berada di dalam roh. Apakah ini berarti dia menyembah? Kita tidak tahu arti yang ungkapan ini artinya agak samar-samar. Dia berada dalam roh. Barangkali menyembah, tapi kita tidak tahu. Pada hari Tuhan. Ungkapan ini ente kuriake, hemera, tidak dipakai di lain tempat di firman Allah, hanya di sini.
dalam suatu dokumen yang sangat awal didakai, ungkapan ini dipakai untuk menceritakan merujuk pada hari Minggu. Kemungkinan besar ini juga merujuk pada hari Minggu, tetapi tidak ada bukti. Dalam bahasa Yunani modern, istilah ini, ente kuriake hemera, dipakai untuk menceritakan hari Minggu, hari Ahad, tetapi itu tidak membuktikan apa-apa. Barangkali ini merujuk pada hari Minggu. Pada suatu tempat yang tertentu, pada suatu hari yang tertentu, Yohanes di situ, di belakangku, dia berkata, aku mendengar suara yang besar seperti sangkakala. Dia melanjutkan di ayat 11, suara itu yang berkata, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat, ke Efesus dan ke Smyrna dan ke Pergamus dan ke Tiatira dan ke Sardis dan ke Philadelphia dan ke Laodikia. Itu perintah yang dia dengar. Nanti kita ada perintah ini dilanjutkan. Dan dengan ini, penglihatan yang Yohanes lihat di pasal 1 ini mulai di situ. Ayat 12. Dan di situ aku berpaling untuk melihat suara itu yang berkata-kata kepadaku. Dan berpaling aku melihat 7 kaki dian emas. Ya, memang agak aneh dia mau melihat suara itu. Kita tidak melihat suara, ya, tetapi memang kalimatnya aneh, tetapi kita memahami dia berpaling untuk melihat siapa yang bersuara. Dia berpaling. Dia melihat 7 kaki dian emas. Apa itu 7 kaki dian emas? Nanti dijelaskan. Sekaranglah. Di pasal 1 ayat 20 kita membaca Tuhan Yesus sendiri menjelaskan arti dari ketujuh kaki dian emas. Ketujuh kaki dian emas itu adalah kiasan untuk menceritakan ketujuh jemaat. Dan kaki dian itu dari emas. Mengapa kaki dian itu emas? Barangkali untuk menyatakan bahwa ketujuh jemaat itu berharga di mata Tuhan. Ayat 13, dan di tengah 7 kaki dian itu seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang emas. Dia yang disebut seorang serupa anak manusia ada di tengah-tengah kaki dian emas. Ini penting, nanti ini akan dikutip di surat yang pertama, surat pasal 2 surat kepada jemaat di Efesus. Ini akan digaris bawahi bagi mereka. Dia berada di tengah-tengah atau dia berjalan. Nanti dia berjalan. Di sini dia ada di tengah 7 kaki dian itu. Dia berada di tengah-tengah ketujuh jemaat. Kadang kita merasa bahwa Tuhan Yesus jauh di surga, tidak memikirkan keadaan kita. Kita merasa sendiri. Kita merasa bahwa Tuhan tidak terlibat. Itu perasaan kadang. Tapi Tuhan berkata, aku berada di tengah ketujuh kaki dian emas. Aku berada di tengah ketujuh jemaat. Aku berada di dalam jemaatmu. Dia serupa anak manusia. Ungkapan anak manusia cukup sering dipakai di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru dengan beberapa arti. Apa itu ungkapan
anak manusia. Di dalam Mazmur 8, anak manusia menceritakan mengenai manusia. Nabi Yehezkiel disebut anak manusia lebih dari 90 kali di dalam kitab Yehezkiel. Daniel di dalam Daniel pasal 8 ayat 17 adalah disebut anak manusia. Di dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan itu dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia. Dan ia dibawa ke hadapannya. Jadi di dalam Daniel pasal 7 ayat 13, ini menceritakan Mesias. Seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Ini menceritakan pakaian resmi, pakaian yang dipakai oleh orang yang punya jabatan tinggi. Dadanya berlilitkan ikat pinggang emas. Ini mengherankan, ini mengagumkan. Ayat 14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu putih, bagaikan salju. Dan matanya bagaikan nyala api. Wah, ini bukan kata-kata yang menghibur. Bukan kata-kata ini. Matanya bagaikan nyala api. Nanti ini akan digarisbawahi dan dikutip untuk jemaat, salah satu jemaat. Dia mengetahui, dia dapat melihat, dia tahu dosa jemaat. Kakinya dalam ayat 15. Dan kakinya bagaikan tembaga dalam peleburan membara. Dan suaranya seperti deru air bah. Ini sekali lagi, ini bukan kata-kata yang menghibur. Ini kata-kata yang menakutkan. Dengan mata, dia dapat melihat segala dosa. Dengan kakinya, dia dapat menginjak, menghancurkan. Suaranya seperti deru air bah. Ayat 16. Dan ia mempunyai di tangan kanannya 7 bintang. Dan di mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Wajahnya bagaikan matahari bersinar dalam kekuatannya. 7 bintang nanti di dalam ayat 20 akan dijelaskan oleh Tuhan sendiri. 7 bintang itu adalah pesuruh, 7 pesuruh jemaat. Nanti kita membahas terjemahan itu. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Nah, apakah ini harus diterjemahkan seharfiah? Pedoman saya, ya, terjemahkan seharfiah mungkin. Apa kita membayangkan pedang tajam keluar dari mulutnya? Ya, dapat dianggap harfiah, tetapi kita melihat di dalam firman Tuhan bahwa seringkali firman Allah dikiaskan sebagai pedang. Pedang bermata 2 adalah senjata yang paling berbahaya pada masa Yohanes. Sekarang kita punya senjata yang lebih berbahaya lagi, jelas. Tapi pada masa Yohanes, pedang bermata 2 adalah senjata yang paling berbahaya. Dipakai untuk melukai dan membunuh orang. Di dalam Yesaya pasal 49 ayat 2, terjemahan baru berkata, ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ya, jadi di sini, ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Ini dapat juga dilihat di dalam perjanjian baru di Efesus pasal 6 ayat 17 dan juga surat Ibrani pasal 4 ayat 12. Firman Allah dikiaskan sebagai pedang.
Boleh juga membandingkan Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15. Kita juga melihat bahwa wajahnya bagaikan matahari bersinar dalam kekuatannya. Sekali lagi, saudara-saudara, ini bukan kata-kata yang menghibur. Ini menakutkan. Wajahnya bagaikan matahari bersinar dalam kekuatannya. Tidak dapat dilihat, wajahnya tidak dapat dilihat. Ini menakutkan. Ada kata seperti itu juga di dalam Matius pasal 17 ayat 2. Juga malaikat di dalam Wahyu pasal 10 ayat 1. Dengan ayat ini, wajahnya bagaikan matahari. Ini puncak dari apa yang Yohanes melihat. Dia melihat Tuhan Yesus dalam segala kemuliaannya. Ini puncaknya.